Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang struktur rumah sakit, instalasi farmasi, komite atau panitia atau tim farmasi dan terapi, serta cara pembuatan formularium rumah sakit. Ya, jadi saya perkenalkan, nama saya Rizky Nur Azizah. Saya rasa adik-adik sudah kenal ya dengan saya. Jadi hari ini saya ditugaskan oleh koordinator PKPA untuk membawakan materi yang tadi saya sebutkan di atas. Sebelumnya kita awali dulu dengan definisi rumah sakit. Jadi banyak sekali ya definisi dari rumah sakit. Ini adalah pertanyaan pamungkas nih. Kalau dilakukan sesi tanya jawab pada saat ujian komprehensif. Karena memang ya namanya juga adik-adik PKPA farmasi rumah sakit. Pasti akan selalu ditanya, apa sih definisi dari rumah sakit itu? Jadi ada banyak ya definisi dari rumah sakit. Ini saya mengutip dari American Hospital Association. Ini adalah organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, sedangkan menurut WHO ini adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan yang paripurna atau komprehensif ya. Nah, penyembuhan penyakit, kuratif, dan pencegahan penyakit preventif kepada masyarakat. Ini menurut WHO. Sedangkan pengertian atau definisi rumah sakit menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009. Ya, rumah sakit ini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi yang membedakan rumah sakit dengan puskesmas adalah kalau rumah sakit dia pelayanannya secara paripurna ya. Jadi dia punya layanan rawat inap, layanan rawat jalan, dan gawat darurat. Beda dengan puskesmas. Kalau di puskesmas biasanya hanya ada gawat darurat dan rawat jalan. Tapi untuk beberapa puskesmas yang besar ya, sudah ada juga selain gawat darurat dan rawat jalannya, sudah ada juga layanan rawat inapnya. Tapi tidak semua ya puskesmas bisa seperti itu. Nah, tugas rumah sakit apa sih? Ya, jadi menurut keputusan Menteri Kesehatan RI ya, nomor 983 tahun 92, jadi tugas rumah sakit yang umum ini adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Nah, jadi memang kita sering mendengar ya, jika ada pasien yang diobati ke puskesmas, lalu di puskesmas tidak bisa tertangani, maka dia biasanya akan dirujuk langsung ke rumah sakit. Fungsi rumah sakit. Apa sih fungsi rumah sakit? Fungsi rumah sakit ada banyak ya. Jadi dia sebagai memiliki pelayanan medis, ada pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan, ada pelayanan penunjang medis dan non medis, ada pelayanan kesehatan, kemasyarakatan dan rujukan. Dia juga punya fungsi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi rumah sakit. Jadi menurut Permenkes RI nomor 77 tahun 2015 bahwa organisasi rumah sakit ini kan harusnya disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja rumah sakit ya. Dan harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. Jadi biasanya dalam satu
organisasi rumah sakit, paling sedikit itu ada kepala rumah sakitnya atau direktur rumah sakitnya, ada unsur pelayanan medis, ada unsur keperawatan, ada unsur penunjang medis, ada unsur administrasi umum dan keuangan, ada komite medis, dan ada satuan pemeriksaan internal. Kita masuk satu-satu di struktur organisasinya ya. Jadi yang pertama ada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Ya, jadi kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ini kan sebagai pimpinan tertinggi ya dalam suatu organisasi rumah sakit. Biasanya sih kadang disebut dengan kepala atau direktur utama atau direktur rumah sakit. Nah, ini tugas-tugas dari kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit ini apa saja sih? Ya, yang jelas kan dia memimpin ya, memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Tapi tugas yang lebih detailnya lagi, dia ini melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Nah, yang kedua, memiliki kewenangan dalam mengambil suatu kebijakan. Yang ketiga, menyelenggarakan tugas dan fungsi rumah sakit. Yang keempat, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap unsur organisasi. Lalu, yang kelima, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Selanjutnya ada unsur pelayanan medis. Nah, di unsur pelayanan medis ini dia merupakan unsur organisasi yang berada di bawah kepala rumah sakit dan memiliki tanggung jawab terhadap kepala rumah sakit. Nah, jadi si unsur pelayanan medis ini ada unsur pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat gawat darurat ya. Nah, fungsi tugas-tugasnya dari unsur pelayanan medis itu apa saja? Ya, yang pertama, menyusun rencana pemberian pelayanan medis, melakukan koordinasi dan pelaksanaan dari pelayanan medis, melakukan pengendalian mutu, biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, dan memantau dan mengevaluasi pelayanan medis. Itu tadi tugas ya dari unsur pelayanan medis. Kalau unsur keperawatan, nah, jadi unsur keperawatan ini, dia ini unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Tugas dari unsur pelayanan keperawatan ini untuk yang pertama, penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan. Yang kedua, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan. Yang ketiga, untuk melaksanakan pengendalian mutu, biaya keselamatan pasien di bidang keperawatan. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan. Ya, selanjutnya unsur penunjang medis. Ya, sama ya, dia ini berada dan bertanggung jawab di bawah kepala rumah sakit atau direktur. Nah, tugasnya dari unsur penunjang medis ini dia apa? Ya, jadi untuk penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis, pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis, pengelolaan rekam medik, dan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang. Selanjutnya ada unsur administrasi umum dan keuangan. Ya, unsur administrasi umum dan keuangan ini merupakan bagian dari unsur organisasi, sama ya, dia di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Nah, unsur administrasi umum dan keuangan ini dia punya tugas ya melaksanakan beberapa aspek yang ada di rumah sakit. Ketatausahaan, kerumah tanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan. Lalu ada komite medis. Nah, si komite medis ini, dia ini
unsur yang bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit dan dia tugasnya untuk meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, dia ini melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Menjaga mutu profesi dari staf medis. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku staf medis. Lalu ada komite medis. Jadi, suatu rumah sakit ini biasanya dapat membentuk komite lain ya selain komite medis untuk menyelenggarakan fungsi tertentu. Komite lain tersebut ini dapat berupa komite keperawatan, komite farmasi dan terapi, komite pencegahan dan pengendalian infeksi, komite pengendalian resistensi antimikroba, komite etika dan hukum, komite koordinasi pendidikan, komite manajemen risiko dan keselamatan pasien. Lalu selanjutnya ada satuan pemeriksaan internal. Satuan pemeriksaan internal ini juga merupakan unsur organisasi yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Fungsi utamanya apa? Ya, jadi fungsi utamanya dia bisa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit. Yang kedua, penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi, pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan tugas khusus ya dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan oleh kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit. Lalu pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit dan pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit boleh dikatakan ini adalah tim auditnya ya, polisinya yang mengatur supaya manajemen rumah sakit berjalan sebagaimana mestinya dan juga selalu mengevaluasi ya. Jadi dia selalu mengevaluasi setiap dalam bentuk laporan hasil auditnya. Nah, ini dia contoh struktur organisasi rumah sakit. Saya ambil contoh ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Jadi kita lihat dalam satu struktur organisasi, di sini di pimpinan tertingginya adalah direktur rumah sakit ya, dan di mana si direktur rumah sakit ini dibantu oleh wakil direktur. Nah, kalau kita lihat, nah di wakil-wakil direktur ini semua adalah wakil direktur yang membawahi bidang-bidang atau unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Contohnya, wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan, wakil direktur pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia, dan ada wakil direktur umum dan keuangan. Jadi memang pembagiannya biasanya seperti itu. Dan masing-masing wakil direktur ini membawahi berbagai bidang ya. Jadi kalau kita lihat di sana di bawahnya wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan ada bidang pelayanan medik, bidang penunjang dan rekam medik, bidang keperawatan. Dan masing-masing bidang ini membawahi seksi-seksi ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri di sini pembagiannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan struktur organisasi rumah sakit swasta? Ya, bedanya kalau tadi yang umum ini kan milik pemerintah ya, RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan rumah sakit yang berdiri sendiri ya, itu biasanya dia punya yang namanya ada yayasannya,
ada direksi, ada dewan medis, ada dewan penasehat, ada konsultan manajemen, dan ada jajaran-jajaran direksinya. Nah, kalau kita lihat di sini, pimpinan tertinggi ada di yayasan. Gak usah jauh-jauh ya. Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar. Di bawah Yayasan Wakaf Umi. Dan di yayasan itu ada Dewan Penyantun. Dewan Penyantunnya berarti orang yang menaruh saham ya di sana biasanya. Kalau Umi rahmatan lil alamin, milik semua umat muslim ya. Jadi tidak ada yang memilikinya. Tapi kalau misalnya rumah sakit yang franchise swasta seperti misalnya rumah sakit Siloam, rumah sakit Hermina, pasti mereka punya pemegang saham ya, penyantun, dewan penyantun. Lalu dewan penyantun ini ada juga pelaksana harian yayasannya biasanya ya. Dan dia langsung membawahi ya, langsung membawahi direktur. Nah, si direktur ini pasti juga sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut atau sebagai kepala di rumah sakit tersebut juga akan membawahi beberapa bidang-bidang ya. Ada bidang medis, bidang umum ya. Masing-masing bidang ini membawahi beberapa seksi, lalu nanti semakin mengerucut semakin kecil ke unit-unit sampai subunit. Walaupun rumah sakit swasta, tapi tetap harus ada yang namanya audit ya. Baik audit keuangan, audit manajemen, dan audit medis ya. Jadi memang jika suatu organisasi ingin survive, maka organisasi tersebut harus tidak alergi ya dengan kata audit. Jadi semua lebih baik untuk diaudit supaya menjadi transparan. Baik, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi rumah sakit. Ya, jadi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit ini dikategorikan sebagai dua bagian. Ini berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014. Ada rumah sakit yang umum dan ada rumah sakit yang khusus. Jadi untuk rumah sakit ada yang umum, ada yang khusus. Nah, untuk yang umum ini diklasifikasikan lagi menjadi RSU kelas A, RSU kelas B, RSU kelas C, dan RSU kelas D berdasarkan dari jumlah tempat tidurnya. Ya, untuk rumah sakit umum kelas A, ini dia punya jumlah tempat tidur itu paling sedikit 250 buah. Untuk rumah sakit umum kelas B, dia punya tempat tidur paling sedikit 200 buah ya. Tadi yang kelas A 250 buah, kelas B 200 buah, kelas C 100 buah, dan kelas D paling sedikit 50 buah. Untuk rumah sakit umum kelas A, jadi biasanya rumah sakit umum kelas A ini dia punya ada satu apoteker ya sebagai kepala instalasi, dibantu oleh 5 apoteker yang bertugas di rawat jalan, dan dibantu paling sedikit ada 10 tenaga teknis kefarmasian. Untuk rumah sakit umum kelas B, nah biasanya ada 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi, dibantu 4 orang apoteker di rawat jalan, dan dibantu oleh paling sedikit 8 orang tenaga teknis kefarmasian. Rumah sakit umum kelas C. Nah,
Rumah sakit umum kelas C ini dia biasanya paling sedikit terdiri dari 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit dan 2 orang apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 4 orang tenaga teknis kefarmasian. Ya. Dan rumah sakit umum kelas D, ini rumah sakit umum yang paling kecil ya. Jadi ini paling sedikit dia terdiri dari 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit dan 1 orang yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 orang tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya ada kategori selanjutnya rumah sakit khusus. Ya, rumah sakit khusus ini rumah sakit yang hanya memberikan pelayanan kesehatan pada bidang dan jenis penyakit tertentu. Misalnya rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata, rumah sakit otak, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit kanker, rumah sakit jantung dan pembuluh darah, rumah sakit jiwa, rumah sakit infeksi, rumah sakit paru, rumah sakit THT bedah, rumah sakit ketergantungan obat, dan rumah sakit ginjal. Untuk rumah sakit khusus, ini diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit khusus kelas C. Di mana kalau tadi rumah sakit umum yang kelas A kan paling sedikit 250 tempat tidur. Tapi untuk yang rumah sakit khusus kelas A, jumlah tempat tidurnya paling sedikit 100 buah. Nah, rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit yang tempat tidurnya paling sedikit 75 buah. Rumah sakit khusus kelas C, ini rumah sakit yang punya tempat tidur paling sedikit 25 buah. Ya, saya izin sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, baik kita lanjutkan lagi ya. Ya, ini kita lanjutkan lagi kalau berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, rumah sakit ini dikategorikan ada namanya rumah sakit statis, ada rumah sakit bergerak, dan ada rumah sakit lapangan. Bedanya apa? Ya, kalau rumah sakit statis, ini rumah sakit yang dibangun di lokasi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Dia sifatnya permanen untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, kategori yang kedua, rumah sakit bergerak. Nah, rumah sakit bergerak ini, dia ini yang sifatnya siap guna. Ya, jadi dia sifatnya juga sementara bisa dipindahkan dari lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya. Nah, biasanya ini dia bisa bergerak ya. Namanya juga rumah sakit bergerak. Karena memang dibuatnya dalam bentuk bus, pesawat, kapal laut, ataupun kontainer. Yang ketiga rumah sakit lapangan. Nah, ini nih yang sekarang lagi banyak nih. Merupakan rumah sakit yang didirikan hanya pada lokasi tertentu dan sifatnya sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana
atau pada saat pelaksanaan kegiatan tertentu. Nah, rumah sakit ini biasanya boleh dalam bentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang hanya digunakan untuk sementara waktu. Jadi sekarang banyak ya rumah sakit yang berubah menjadi rumah sakit rujukan COVID. Di Makassar ini saja sudah ada beberapa. Di Indonesia banyak sekali. Yang kita tahu misalnya di Jakarta ada Wisma Atlet yang dirubah ya menjadi rumah sakit. Itu contohnya rumah sakit lapangan ya. Dan di Makassar ada rumah sakit ibu dan anak sayang bunda ya kalau tidak salah yang diubah menjadi rumah sakit rujukan COVID ya, itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke instalasi farmasi rumah sakit ya. Instalasi farmasi rumah sakit ini apa sih? Ya, jadi ini adalah unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian ini yang dimaksud di sini yang mana sih? Ya, jadi mulai dari pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, baik itu untuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, penghapusan, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. Mohon maaf ya, saya izin sebentar dulu. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi instalasi farmasi rumah sakit ini dia dapat disimpulkan ya sebagai fasilitas pelayanan penunjang medis yang di bawah pimpinan seorang apoteker, yang tentunya apoteker ini harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, dan dia kompeten secara profesional. Dan juga bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan ini sifatnya paripurna ya. Jadi mencakup banyak hal seperti yang sudah saya sebutkan di atas ya. Nah, tugas dari instalasi farmasi rumah sakit. Nah, tugasnya apa sih dia ini? Jadi ini untuk melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengadaan perbekalan kesehatan ya.
Jadi yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ini apa? Ya, ini adalah obat, bahan obat, gas medis, alkes, ya. Dan untuk pengelolaan perbekalan kesehatan ya sama tadi itu juga. Dia mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan, serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Nah, instalasi farmasi rumah sakit ini berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit, terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Nah, jadi tanggung jawab dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit. Nah, jadi tanggung jawabnya si instalasi farmasi rumah sakit ini pasti dia mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik. Dan fungsi dari instalasi farmasi rumah sakit, dia tadi sudah sering disebut-sebut ya, sering disounding sebelumnya. Jadi dia ini unit pelayanan dan unit produksi. Unit pelayanan maksudnya apa? Ya, jadi unit pelayanan ini maksudnya yang sifatnya manajerial ya, jadi non-klinik. Nah, jadi pelayanan ini yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi si instalasi farmasi rumah sakit ini kan harus menyediakan unsur logistik atau perbekalan kesehatan dan aspek administrasi lainnya. Dan fungsi yang lain dari instalasi farmasi rumah sakit ini sebagai pelayanan non-manajemen atau kliniknya ya. Jadi aspek kliniknya. Si pelayanan non-manajemen ini dia pasti kebalikan dari yang sebelumnya ya. Jadi ini langsung bersentuhan langsung dengan pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Ini berorientasi pada pasien sehingga membutuhkan pemahaman yang jauh lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional. Jadi memang paradigma yang baru ya di dunia farmasi, yang dulunya drug oriented sekarang paradigmanya sudah mulai berubah ya menjadi patient oriented. Jadi sekarang sudah saatnya pasien mengenal lebih dekat ya, apoteker mengenal lebih dekat pasiennya. Ya, jadi kalau kita lihat struktur organisasi instalasi farmasi rumah sakit, nah, jadi kepala instalasi farmasi rumah sakit berkoordinasi dengan panitia farmasi dan terapi. Nah, jelas ya, kerja dari kepala instalasi farmasi rumah sakit ini dibantu dengan adanya panitia farmasi dan terapi. Nanti kita lihat, apa sih ini panitia farmasi dan terapi? Nah, dan kepala instalasi farmasi rumah sakit biasanya dibantu oleh kepala kantor ya, atau kepala administrasi dan tata usaha. Nah, kepala instalasi farmasi rumah sakit dibantu oleh beberapa bagian-bagian atau beberapa bidang ya, atau seksi. Ada litbang, ada diklat, ada distribusi, logistik, dan farmasi klinik. Nah, kalau bagian litbang biasanya ini yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk bagian diklat, ini biasanya yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Untuk distribusi, biasanya ini yang terkait dengan distribusi obat pada rawat jalan, ICU, rawat darurat, kamar operasi, dan di bangsal-bangsal. Ya, untuk yang logistik, nah ini dia nih. Ada yang berhubungan dengan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, gudang, dan produksi. Sedangkan yang farmasi klinis, nah dia yang bertanggung jawab langsung pada konseling, PIO, pemantauan terapi obat,
dan evaluasi penggunaan obat. Tadi sempat disebutkan sebelumnya ada garis putus-putus ya. Kalau kita balik lagi tadi, kepala instalasi farmasi rumah sakit ada jalur koordinasi dengan panitia farmasi dan terapi. Karena apa? Karena memang kerja mereka ini selalu, kalau boleh dikatakan, akan saling berhubungan. Nah, jadi si komite farmasi atau panitia atau tim farmasi dan terapi ini apa sih? Nah, jadi ini adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi. Nah, jadi anggota-anggotanya ini terdiri dari ada dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker sebagai wakil dari farmasi rumah sakit serta tenaga kesehatan yang lainnya. Dalam organisasinya, si komite atau tim farmasi dan terapi ini, dia ini adalah unit kerja untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit yang anggotanya ini terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi yang ada di rumah sakit. Ada apoteker instalasi farmasi serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi fungsi dari KFT ini, jadi tim ini harus bisa membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam rumah sakit yang berkaitan dengan penggunaan obat. Jadi tadi ada banyak ya komite atau tim yang ada di rumah sakit. Contohnya tim komite farmasi dan terapi, pasti dia akan selalu berhubungan dengan komite atau panitia pengendali resistensi antimikroba atau panitia pengendali infeksi di rumah sakit. Jadi memang akan saling berhubungan antara satu komite dengan komite yang lain. Bagaimana struktur organisasi komite farmasi dan terapi? Ya, jadi komite farmasi dan terapi ini dibawahi langsung oleh direktur rumah sakit. Nah, di mana direktur rumah sakit ini jalur koordinasi dengan komite medik. Nah, di komite medik ini ada beberapa komite, salah satunya adalah panitia farmasi dan terapi. Nah, dan pada panitia farmasi dan terapi ini membawahi lagi beberapa subpanitia yang ada di rumah sakit. Bagaimana sih struktur organisasi dari komite farmasi dan terapi? Ya, susunannya sampai saat ini bervariasi ya sesuai dengan kondisi rumah sakit setempat. Nah, di komite farmasi dan terapi ini atau kadang disebutnya KFT, kadang juga disebutnya PFT, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 dokter, apoteker, dan perawat. Untuk rumah sakit yang besar, tenaga dokter bisa lebih dari 3 dokter ya. Nah, semua staf medis fungsional. Nah, siapa ketua KFT? Biasanya sih ketuanya dari dokter ya yang ada dalam kepanitiaan dan dia ini mempunyai dia punya spesialisasi sebagai ahli farmakologi klinik. Nah, sedangkan sekretaris dari KFT biasanya kepala instalasi farmasi atau apoteker yang ditunjuk. Nah, KFT ini selalu mengadakan rapat-rapat secara teratur ya, sedikitnya 2 kali sebulan. Bisa mengundang pakar yang dapat memberikan masukan untuk pengelolaan PFT dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat ini, persiapan dan hasil rapat ini diatur oleh sekretaris PFT, artinya apoteker ya yang mengaturnya.
tugas dari komite atau tim farmasi dan terapi apa sih? Jadi yang pertama, mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit. Yang kedua, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit. Nah, ini adalah tugas yang paling penting ya. Dan ini memang tugas utama. Yang ketiga, mengembangkan standar terapi. Yang keempat, mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat. Yang kelima, melakukan intervensi dalam peningkatan penggunaan obat yang rasional. Yang keenam, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang ketujuh, mengkoordinir pelaksanaan medication error. Dan yang kedelapan, menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit. Ya, jadi cukup banyak ya. Adik Nabila. Kuenya banyak situ. Itu nak, di kursi, di sofa. Oriota. Nah, di era JKN, peran dari Komite Farmasi dan Terapi itu cukup besar ya. Karena apa? Karena ada aturan yang mengikat. Ya, besok Pidik. Nah, jadi pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat ini disesuaikan sesuai dengan standar pengobatan dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Formularium Nasional. Fornas. Kalau saya bertanya, kira-kira di sini ada yang sudah pernah membuka Fornas? Saya harap sudah ya, karena ini penting Formularium Nasional ini. Ya, ini saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program JKN. Ya. Kenapa sih obat-obat itu mesti diatur harus yang ada dalam Fornas? Tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya, jadi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat yang rasional. Jadi dengan adanya Fornas ini, maka pasien ini bisa mendapatkan obat terpilih yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman, terjangkau, sehingga akan mencapai derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. Ya, ini saya kutip dari keputusan Dirjen Binfar dan Alkes tahun 2014 tentang pedoman penerapan formularium nasional. Selanjutnya, dengan adanya sistem JKN ini, maka apoteker yang ada di rumah sakit ini dituntut untuk merealisasikan paradigma pelayanan kesehatan yang awalnya dari orientasi produk ke orientasi pasien. Nah, jadi yang paling sangat mengena dari semuanya adalah salah satu siklus pelayanan kefarmasian di rumah sakit kan proses pemilihan. Nah, pemilihan ini kan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi. Nah, makanya untuk menentukan obat-obat apa saja yang masuk dalam formularium, maka yang merumuskannya adalah Komite Farmasi dan Terapi. Sesuai tadi yang kita lihat ya, tugas dari KFT itu apa. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa peran apoteker di era JKN ini adalah formularium rumah sakit nantinya ini yang disusun oleh tim Komite Farmasi dan Terapi harus mengacu pada Fornas. Ya, dan selalu mengkaji dan merekomendasikan kalau ada pasien yang membutuhkan obat yang belum tercantum dalam Fornas. Ya, jadi pengkajian ini dilakukan ini dari sisi farmakologi maupun farmakoekonominya.
Kalau misalnya pada pemberian pelayanan kesehatan, pasien butuh obat tapi tidak tercantum di dalam Fornas. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan yang paling sering muncul ya. Jadi, boleh sebenarnya diberikan, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran. Dan hanya dimungkinkan setelah apa? Setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik dan biayanya tidak boleh dibebankan kepada peserta. Ya, ingat ya, berarti kalaupun mau meresepkan, memberikan obat yang tidak tercantum di dalam Fornas, itu tetap ya diperbolehkan dengan syarat tadi ada rekomendasi ya dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dan biayanya tidak boleh dibebankan kepada peserta. Tadi kita sempat membahas formularium. Ya, jadi apa sih formularium rumah sakit? Formularium rumah sakit ini adalah dokumen yang berisi kumpulan obat dan informasi obat yang penting tentang penggunaan obat tersebut serta kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan obat yang relevan untuk rumah sakit tersebut dan terus-menerus dia harus direvisi ya agar selalu akomodatif bagi kepentingan penderita dan staf profesional pelayanan kesehatan. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan data konsumtif dan data morbiditas serta pertimbangan klinik staf medik rumah sakit tersebut. Siapa yang menyusun formularium rumah sakit? Nah, formularium rumah sakit ini disusun oleh tim farmasi dan terapi yang disepakati oleh staf medik dengan mengacu pada formularium nasional. Kembali lagi ya, mengacu pada formularium nasional. Karena dari tadi kita sering menyebut formularium nasional, jadi formularium nasional ini apa sih? Jadi formularium nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Nah, jadi semua pelayanan obat untuk peserta JKN pada fasilitas kesehatan ini berpedoman pada Fornas. Dan biasanya si formularium nasional ini paling lama selalu direvisi 2 tahun sekali. Pertanyaan saya sekarang sudah ada Fornas tahun berapa ya yang terbaru? Ada yang tahu? Fornas yang paling terbaru edisi tahun berapa? Nah, di dalam Fornas ini kalau kita buka Fornas, kita bisa lihat ada tadi daftar obat ya. Misalnya kelas terapinya apa, sub kelas terapinya apa, nama generiknya apa, sediaannya apa, kekuatannya berapa, dan restriksi penggunaannya. Kita bisa lihat dia boleh diresepkan pada fasilitas kesehatan tingkat berapa dan peresepan maksimalnya berapa jumlahnya. Apa sih hal yang harus diperhatikan dalam penerapan penggunaan formularium ya, supaya bisa tercapai penggunaan obat yang rasional. Yang pertama ada namanya restriksi atau batasan ya. Ini batasan yang dimaksud ini batasan indikasi, kualifikasi penulis resep, jumlah maksimal obat yang dapat diresepkan dan durasi penggunaan obat. Substitusi. Substitusi dari asal katanya kita tahu ya, mengganti ya, atau penggantian obat oleh instalasi farmasi
atas persetujuan dari dokter penulis resep. Penggantian obat ini dapat dilakukan karena obat tidak tersedia pada instalasi farmasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas obat-obat yang bagaimana sih yang dipertimbangkan masuk ke dalam formularium rumah sakit. Ya, jadi kita harus bisa lihat ya, apa sih kriteria obat-obat yang bisa masuk dalam formularium yang akan kita buat? Ya, yang pasti obat tersebut harus punya izin edar dari BPOM. Apoteker harus lebih mengutamakan obat generik, punya rasio manfaat risiko yang paling menguntungkan pasien, mudah penggunaannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari pasien, memiliki rasio manfaat biaya yang tinggi, terbukti efektif secara ilmiah dan banyak dibutuhkan dalam pelayanan dengan harga yang terjangkau. Nah, ini bahasan saya yang terakhir ya. Bagaimana kita membuat formularium? Jadi, proses pembuatan formularium ini berdasarkan dari kebutuhan rumah sakit masing-masing ya, mengacu pada data morbiditas di rumah sakit tersebut. Nah, tahapan penyusunan formularium rumah sakit. Nah, jadi yang pertama, staf medik farmasi ini mengajukan usulan obat berdasarkan pada panduan praktek klinik atau clinical pathway. Ya, lalu KFT membuat rekapitulasi usulan obat dari semua pengusul dan mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapinya. Nah, lalu komite farmasi dan terapi setelah membuat rekapan, mereka akan membahas usulan tersebut bersama dengan kelompok staf medis. Nah, jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar ya. Setelah itu ditetapkanlah obat yang masuk dalam formularium untuk diajukan pengesahannya ke direktur, lalu si direktur terakhir mengesahkan pemberlakuan formularium rumah sakit tersebut. Jadi kurang lebih ada 5 ya stepnya untuk membuat formularium. Nah, isinya formularium apa sih? Biasanya sih sistematika dari suatu formularium, yang pertama ada sambutan dari pimpinan rumah sakit, ada pengantar dari ketua komite dan tim farmasi dan terapi, ada surat keputusan direktur rumah sakit tentang KFT, ada surat keputusan pimpinan rumah sakit tentang pemberlakuan formularium rumah sakit, ada kebijakan penggunaan obat di rumah sakit, lalu ada prosedur yang mendukung penggunaan formularium, diantaranya penggunaan obat di luar formularium. Nah, dan yang terakhir ini yang paling penting ya, ini adalah daftar obat yang sekurang-kurangnya memuat nama generik obat, nama dagang, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, rute pemberian, perhatian atau peringatan, dan restriksi jika dibutuhkan. Bagaimana cara menulis nama obat pada formularium? Ya, jadi nama-nama obat ini diurut berdasarkan alfabetis ya, dan mengacu kepada Doen dan Fornas. Doen itu apa? Ada yang tahu? Daftar obat esensial nasional. Ya, jadi obat yang sudah lazim digunakan dan tidak memiliki nama internasional INN digunakan nama lazimnya saja. Dan obat kombinasi yang tidak ada nama INN-nya diberikan nama berdasarkan kesepakatannya sebagai nama generik untuk kombinasi dan dituliskan masing-masing komponen berdasarkan kekuatannya. Dan satu jenis obat ini dapat tercantum dalam lebih dari satu kelas terapi ya, atau subterapi sesuai dengan indikasi medis. Nah, ini yang paling sering muncul pertanyaan. Kalau obat tidak ada dalam formularium, maka apa yang harus dilakukan?
Jadi, kalau ada obat di luar formularium rumah sakit, hanya boleh diberikan setelah ada rekomendasi dari KFT dengan persetujuan kepala atau direktur rumah sakit. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengisi formulir permintaan obat, obat non-formularium yang dimaksud. Dan jumlahnya juga diberikan dalam jumlah terbatas ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, berikut yang terakhir ini saya lampirkan lampiran formularium. Jadi ada lampiran jika KFT ingin mengusulkan atau mengajukan usulan obat untuk masuk dalam formularium ya, ada formnya, atau KFT mengajukan ada formulir pengajuan, malah kebalikannya ingin dihapus obatnya dari formularium juga bisa, dan ada juga di sini formularium monitoring efek samping obat. Nah, ini yang pertama, formnya untuk pengajuan obat yang masuk dalam formularium. Ya, intinya dalam form ini mengisi data nama generik, nama dagang atau nama dagang dan pabriknya, bentuk sediaan dan kekuatannya apa, indikasinya apa, dan yang paling penting punya alasan kenapa KFT meminta obat ini untuk masuk dalam formularium. Nah, ditandatangani oleh staf medik farmasi, dan juga ditandatangani oleh dokter yang meminta ya. Yang kedua, formularium pengajuan penghapusan obat formularium. Jadi tadi kebalikannya ya, mengisi form. Jadi kayaknya obat ini enggak deh, nggak usah masuk lagi dalam formularium. Selain juga tidak ada lagi dokter yang meresepkannya, atau mungkin sudah terlalu banyak mungkin efek samping yang muncul, atau ada lagi obat baru yang jauh lebih efektif, efisien, dan lebih aman mungkin, dan lebih murah mungkin ya. Sehingga sebaiknya obat ini dihapus saja deh dari formularium. Ya, sama kayak tadi ya, isi formnya mengisi nama generiknya apa, nama dagang dan pabriknya apa, bentuk sediaan dan kekuatannya apa, indikasinya apa, dan apa alasan penghapusannya. Itu yang penting ya. Nah, ditandatangani oleh kepala SMF dan dokter yang meminta. Nah, ini dia formulir permintaan khusus obat di luar formularium. Nah, jadi selain tadi ada nama generiknya, nama dagang dan pabriknya, bentuk dan kekuatan sediaannya, harus ada nama pasiennya, dia diindikasikan apa, alasan permintaannya kenapa, dan jumlah yang diminta berapa. Lalu ditandatangani oleh dokter yang meminta, tapi harus dengan rekomendasi dari Komite Farmasi dan Terapi yang ditandatangani oleh Ketua KFT dan harus disetujui oleh Kepala Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit. Panjang kan ya? Nah, ini yang terakhir, formulir monitoring efek samping obat. Kita lihat ya, formnya ini ada semacam algoritma ya, Naranjo algoritma. Nah, ini biasa ada beberapa pertanyaan dengan skor-scoring tertentu yang bisa menunjukkan apakah kejadian yang terjadi pada pasien kita ini akibat efek samping penggunaan obat. Nah, jadi kita bisa menggunakan algoritma Naranjo untuk menjawab itu. Ini sebagai dugaan awal ya, apakah efek samping obat terjadi pada pasien kita atau tidak. Dilihat dari hasil scoring Naranjo pasien kita. Ya, baik. Sepertinya materi saya sudah selesai. Sekian, semoga bermanfaat, dan mungkin ini hanya review saya saja terkait materi ini.
lebih baik kita banyak berdiskusi, banyak membahas kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan. Saya rasa itu jauh lebih penting untuk esensi PKPA kita. Nah, jadi saya persilahkan ya, eh, bagi adik-adik mungkin yang punya pertanyaan atau ada yang masih mengganjal, boleh langsung ditanyakan ke saya terkait materi saya tadi yang cukup banyak itu. Nah, kita diskusi bersama-sama ya, agar jauh lebih mengena. Mungkin akan lebih mengena jika kita banyak sharing di sini. Dan sekaligus juga ada kakak apoteker Maulana dan ada kakak apoteker Hendra juga ya, yang bisa mungkin nanti membantu saya menjawab dari sisi prakteknya di lapangan seperti apa. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.